Saya berharap kepada Menteri ATR untuk mengevaluasi kinerja daripada Dirjen Sengketa Ida Tejo dan memperbaiki segala carut marut perkerat tanah di lahan yang di atasnya telah dibangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya tetap terus berjuang karena saya mengingat pidato kepala negara kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, di pidato pertama beliau dilantik sebagai Presiden 20 Oktober 2024. Beliau sangat membela kepentingan rakyat dan tidak mau rakyat diintimidasi, tidak mau rakyat dijolimi. Kemarin pun diulang pernyataan itu di acara ulang tahun Bayangkara, bahwa Prabowo tidak mau ada rakyat terjolimi, tidak mau ada rakyat yang intimidasi. Untuk itu, Bapak Menteri ATR tolong camkan pidato Presiden dan ditindaklanjuti dengan kinerja para bawahan di Kementerian ATR. Mungkin sementara dari saya itu, mungkin ada pertanyaan lain. Bang, kalau tuntutan dari ahli waris sebenarnya apa sih, Bang? Kalau kita menuntut itu yang wajar, berikan hak kami sebagaimana sepatutnya aja, berikan hak kami sepatutnya sewajarnya. Wajar menurut pemerintah seperti apa ya kita ikutkan aja, karena ada Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu saja. Karena ada undang-undangnya, jalankan undang-undang itu. Jadi kita nggak berdebat, nggak berselisih paham. Jadi kita ada, negara ini kan ada aturan mainnya, kita tidak aturan mainnya. Kita taat aja. Saya mengajak kepada pemerintah untuk taat aja, taat hukum, taat aturan. Karena kami sebagai masyarakat sudah taat nih kepada pemerintah, bayar pajak. Semua yang kami beli ada kena pajak, kami bayar. Sekarang kami minta untuk balik kepada pemerintah untuk memberikan hak kami juga, gitu. Bang, ini kan sekian lama nih, Bang. Udah berapa tahun memperjuangkan itu dan terkesan ada berlarut-larut, Bang. Sebenarnya apa sih persoalan yang terjadi di sana, Bang? Persoalannya dalam setiap perjuangan itu ada yang namanya oknum di dalam satu tim yang disorientasi sehingga terjadi friksi, perpecahan di dalam tubuh organisasi yang sedang perjuangan itu. Dan karena disorientasi, jadi orientasinya bukan pada kepentingan masyarakat, pemilik tanah, tapi yang pribadi. Contoh, buku letter C. Kenapa pada saat berjuang tidak dikeluarkan? Karena di dalam kepengurusan saat itu sebelum ada kami, ada oknum inisial A, oleh si A, buku letter C dijaminkan, digadai oleh pejabat Pertamina. Yang lucunya lagi, pejabat Pertamina kok mau menerima gadaian ini? Mungkin saya nggak tahu, saya nggak mau terlalu dalam, tapi fakta seperti itu. Dan kami baru dapat buku letter ini di sekitar bulan Juni tahun 2023. Juni 2023 ya? Agustus ya? Agustus 2023. Setelah itu baru kami ajukan kepada Sekretaris Kabinet karena kami merasa di situ tidak ada dokumen ganda dan tidak mau ke pengadilan, dan penyelesaian permasalahan tanah non litigasi ini diakui ada undang-undang dan ada aturan yang nomor 8 tentang mediasi ini. Jadi kami pengen ini di non litigasi aja, mediasi untuk kepentingan rakyat juga. Yang penting rakyat menerima haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu aja. Kapasitas Bang Samsul di ya, saya selaku karena ini ada persoalan masyarakat dan berurusan dengan pemerintah supaya ada legal standingnya, dan legal standing ini juga ada badan hukumnya, maka kami buat satu paguyuban masyarakat Kampung Bojong Malaka.
masyarakat Kampung Bojong Malaka adalah himpunan daripada pemilik dan atau ahli waris pemilik tanah di Kampung Bojong yang bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda di wilayah situ untuk membentuk satu wadah dan diaktakan menjadi wadah yang formil untuk melakukan perjuangan menuntut bukan keadilan, tapi ini di atas keadilan. Apa? Hak. Beda. Menuntut keadilan dengan menuntut hak itu berbeda. Kalau menuntut hak itu di atas keadilan. Jadi yang kita tuntut adalah hak kami. Bukan keadilan, itu hak. Hak kami bahwa pemerintah harus memberikan hak kami atas tanah kami, karena kami hidup di negara merdeka, bukan jajah. Itu aja. Bang, terakhir Bang, mungkin ada yang pesan yang bisa disampaikan kepada Pak Prabowo, Bang. Pesan. Iya, buat Pak Presiden mungkin. Pesan saya ini informasi dari rakyat yang tahu kiprah seorang pejabat yang bernama Sejo. Kami kita dievaluasi, kalau perlu diganti. Dievaluasi harus diganti, Ya. karena tidak boleh seorang pejabat negara berperilaku seperti mafia. Kasihan masyarakat, kasihan rakyat, Pak. Itu aja, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang kami hormati dan kami cintai.